Ya, oke guys, kembali lagi sama gua karena data yang nggak bisa bohong ya. Sekarang Selasa 30 Agustus 2022, oke. ISG gimana nih sekarang jam-jam 3-an kalau gua nggak salah. Oh, naik gede ya 0,99%. Tadi gue sempat sekilas lihat porto gue juga naik gede banget ya. Jadi setahu gue ini yang paling gede deh setahun ini ya, dalam 2022 ini yang tergede. Heeh. Total aset, total investasi. Semoga begitu terus, arah naik terus. Tapi kalau turun pun udah siap gitu ya. Ya, gue belakang ini juga sibuk banget, guys. Jadi mungkin sekali-sekali aja gue bisa update. Oke. Ya, sekarang gue mau bahas OBMD, guys. Ini gue pegang juga udah akumulasi lama 3 bulanan ya, kemarin waktu Q1 gue udah akumulasi. Kemarin naik gede, sekarang ARB ya. Oke, nggak masalah. Buat gue itu normal. Ya, karena ini perusahaan baru, gue juga masuknya juga nggak terlalu banyak. Tapi mulai cicil-cicil dari kemarin ya lumayan, karena ini harga juga terjangkau juga guys. Ya, oke, grafik sih begini ya. Kemarin sempat naik gede kalau gua nggak salah tuh. Sekarang turun lagi 6% ya. OBMD, ya dia ini bergerak bahan aditif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran ya. Teknologi serat lah. Heeh, detailnya gua nggak ngerti gimana nih guys ya usahanya. Detailnya, apakah harus nyelam-nyelam gitu ke laut, gua nggak ngerti. Heeh. Lembar saham beredar 730 juta lembar. Pemegang saham 50% PT Indotech Drilling Solusi ya. Rianto Husodo 49%. Muhammad Asad 9%. Masyarakat 24%. Jadi masyarakat kira-kira ada 7,73 100 ya 160 juta lah kira-kira lah dipegang masyarakat guys. 140 juta lembar ya. Ini bisnisnya quick seal drill, what is it, stop loss, I don't get it. Fast sale ya, ekspor 44%, lokal 55% ya. Oke. Ya, kita lihat aja laporan keuangannya. Ini juga perusahaannya baru ya guys. Baru IPO belum lama, dari tahun Desember 2021 ya. Jadi udah pasti nggak terlalu banyak yang bisa kita dapetin ya dari laporan keuangan, tapi kita minimal bisa dapat ya. Di Desember ekuitas 89 miliar. Desember ya kemarin 2021, lalu sekarang dalam 6 bulan naik ekuitas 102 miliar. Naik 14% ya. Berarti kalau kali 2 28% ya. Iya, ini gede ya. Untuk ukuran ekuitas hanya dalam 6 bulan naik segini tuh gede banget, guys. 14% ini naik gede banget, guys ya. Jumlah saham beredar 732 juta, maka book value 122 dan sekarang 140 ya. Di kuartal 3 ya, kalau ini tadi berapa, 14% ya, berarti 7%-an lah ya, bagi dua, 140 kali 7%, maka di kuartal 3 kira-kira book value-nya ini kan, ya betul. Ya, 149 guys. Ya. Ini book value-nya OBMD. Harga rata-rata saham, sorry ini nggak ada. Ini bekas yang kopas kemarin. 147 dan 155 ya. Rata-rata berarti PBB 1,2, 1,1. Berarti rata-rata dia dihargain PBV-nya 1,15 ya. Maka di Juli sampai September kira-kira melejitnya di, sorry, berapa tuh guys? Ya, 171. Sekarang PBV dia ada di 159 ya. Berapa tuh PBV rata-ratanya? PBV dia sekarang book value 149.
Ya, 1,06 sekarang guys ya PBV-nya. 1,06. Ya, oke. Tadi hari ini ARB ya. Gue sih cuma ngingetin lu guys ya. Kalau lu sesuatu udah yakin bahwa dia fundamentalnya arahnya ke sini, bakal arah sini, lu jangan gampang bimbang gitu loh. Dulu gue Medco juga taruh di harga GoPay. Gue kan dapetnya di harga GoPay ya. Gue akumulasi terus tuh guys berapa bulan. Meskipun kadang harganya nggak jelas gitu kan berapa bulan. Nanti muncul waktunya ketika dia terbang, terbang beneran guys. Nah itu. Selama lo udah yakin fundamentalnya di situ, lo don't need to worry gitu loh. Ya jangan terlalu gampang terombang-ambing. Kebanyakan orang ya jadi rugi ya karena dia gampang terombang-ambing, gampang pindah gitu loh. Ya memang kadang nggak langsung naik gitu loh. OBMD juga gue cicil-cicil ya. Karena kan ini perusahaan, tapi gue nggak, karena ini perusahaan baru ya, gue kan cicil-cicilnya nggak banyak gitu loh. Dalam arti gue nggak naruh 30% dari total aset gue, enggak gitu loh ya. Lu cicil-cicil ya nanti lama-lama juga kelihatan gitu loh. Kayak gitu. Emang kadang nggak langsung kelihatan sometimes ya. Ini OBMD karena masih baru kan gue nggak tahu dia bagi dividennya gimana, makanya gue juga nggak terlalu taruh banyak gitu loh ya. Em, ya sekarang kita bahas laba guys ya. Tadi kan kita lihat PIB-nya 1,0 berapa 6 ya. Laba 792 miliar, juta sorry. Sekarang naik ke 13 miliar ya, naik 1.570% loh, gila. Naik 16 kali lipat loh guys ya. Berarti dari ROE 0,88, ini kan jelek 1,6 ya, jelek. Jadi 12 kali 2 24%, jadi bagus banget nih ROE-nya nih ya. Ya. Waktu itu IPS-nya 1 dan ini 18. Sekarang udah punya 18 guys. Ya, ini kuartal 4 106 dan ini nanti berpotensi tembus 36 IPS-nya dia. Ya. Ini kan nggak pernah bagi dividen, jadi kita nggak pernah ngomong dulu ya. Nah, ini kita prediksi berandai-andai nih. Namanya kan ini perusahaan baru, kita cuma bisa berandai-andai, tapi ada datanya juga gitu loh. Jadi minimal nggak terlalu meleset gitu loh ya. Kita berandai-andai lah, anggaplah OBMD membagikan dividen tahun depan 50%, anggaplah ya. Namanya anggap kan bisa meleset ya, tapi kan karena kita udah ada data lumayan pasti nih, dia sekarang udah punya 18 dan kita prediksi tahun depan tembus 36 tutup buku ini ya, maka kan kalau 50%-nya kita berprediksi tahun depan dia bagian RP 18 dividennya, maka harganya OBMD harusnya fundamentalnya ada di kali 10 murah ya, 180 dan sampai 360. Ini kali 20. Jadi menurut gua OBMD baru mahal kalau nyentuh 360, baru mahal 360 ke atas. Jadi selama masih ada di sini, rank ini dia murah. Nah sekarang 159 ya jelas di bawah rank ini guys. Makanya gue bilang ini pasti masih murah. Itu yang bikin gue kadang nggak panik guys kalau ARB gini ya. Karena gue misalnya gini, kalau gue suatu barang apapun ya. Gue tahu dia di kisaran harga segini guys. Dan sekarang masih di harga sini. Ya gue tahu dia pasti akan lari ke sini. One day itu kapan nggak tahu. Ya tapi lumayan pasti bakal ke arah sana. Jadi gue nggak panik ketika ARB begini ya, gitu loh ya. Sama Adro juga kan dulu sampai Adro gue tembus ke 2.700 loh. Sekarang udah 3.600 ya tadi ya. Dulu sampai 2.700 loh. Tapi karena gue tahu dia bakal larinya fundamentalnya di mana, ya nggak 3.700-an ke atas ya sampai 6.000 kan Adro kan. Ya nggak panik gitu loh guys. Ya ini kalau cara gue gitu doang, sebenarnya begitu doang. Gue tahu dia di sini dan harga segini ya lo nggak panik, pasti balik ini barang ya. Nah, ini guys, jadi gue udah dapat ya kira-kira segini ya. Ini pro-nya ya, ini kan pro-nya. Kalau kontranya ya kita tahu kontranya apa ini kan perusahaan masih baru, kita belum tahu bagi dividen atau enggak. Ini harga kalau dia bagi dividen 50%, tapi kan masalahnya kita nggak tahu nih tahun depan dia mau bagi berapa persen. Nah, karena ini perusahaan masih baru banget, nggak sama sekali kita nggak bisa ngukur dia bakal bagi berapa persen. Tapi ya angka kira-kira segini.
Bisa meleset nggak nanti tahun depannya? Bisa, jelas. Tapi ini dengan lo ngitung kayak gini, potensi lo meleset udah semakin kecil gitu. Maksudnya lo memperkecil kemungkinan lo meleset gitu loh. Ya, tapi nggak berarti lo 100% nggak bakal meleset. Ya, kayak gitu guys ya. Jadi ini guys ya, secara laba tadi gue lihat memang lagi bertumbuh banget guys ya. Itu naik 1000% itu 1500% tuh gila loh sebenarnya ya per tahunnya. Itu something ya. Jadi kelihatan nih perusahaan bakal masih bertumbuh. Menurut gue pribadi sih masih layak diakumulasi sampai RUPS tahun depan, lihat kayak gimana tuh dia. Baru nanti ke depannya mau hold atau tetap atau bye bye gitu. Ya lihat RUPS tahun depan. Oke guys, kayaknya sampai sini aja. Gue pribadi menurut gue ini cukup recommended menurut gue. Menurut gue dan masih di bawah harga soalnya. Ya, 180 nya 159 masih di bawah harga. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong. Ah.